Puji Tuhan di tahun yang baru ini, di tahun 2022, first time kita beribadah di tahun yang baru ini, kiranya kita diberikan semangat yang lebih baru lagi untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita mulai ibadah kita, saya undang bangkit berdiri, teman-teman. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Sungguh Indah. Seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan Tuhan. Kesetiaanmu sungguh mulia, dan berharga. Mari katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita pujikan dari atas dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah dan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, jauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, dan berharga. Sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
Kami bersyukur buat pengorbanan yang telah kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus buat kesempatan yang telah kau berikan ini. Buat anak-anak mudamu di tahun yang baru ini, kami masih bisa untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan segala jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami ini ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan doa kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman masih semangat? Kalau semangat katakan amin. Kurang semangat. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Teman-teman di tahun 2022 ini kita harus menuju di harapan di depan kita. Tinggalkan masa lalu kita di tahun 2021. Lupakan. Sekarang kita mau maju, kita mau berlari menuju harapan yang ada di depan kita. Ku berlari. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu
dibasuh oleh darah kita. Dan semua kegagalan kita yang ada di tahun yang lalu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kita harus mengarahkan menuju tujuan kita di harapan kita yang ada di masa depan. Amin. Teman-teman tetap bangkit berdiri. Kita mau semangat lagi memuji nama Tuhan Yesus. Kita gak mau kompromi lagi dengan dunia ini. Kita gak mau lakukan apa yang mendukakan hati Tuhan kan? So, mari kita nyanyikan lagu Pilihanku. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan
Tuhan itu sudah turun ke dunia ini untuk berkorban menebus segala dosa kita. Dan jika kita akui semua dosa kita, Tuhan itu adil dan setia. Maka dari itu, kita nggak boleh lagi kompromi sama dosa. Kita juga nggak boleh lagi hidup sama seperti dunia ini. Amin, saudara semuanya. Oke, dan saya beri kesempatan buat pemudanya untuk menyanyikan lagu pujian di depan. Terima kasih. Puji Tuhan, semoga teman-teman semua terberkati oleh pujian dari pemudanya.
Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri teman-teman semua, dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Manakah kita akan mencari Tuhan? Tuhanlah kota, benteng, dan perlindungan kita. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana kita mau berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami perlu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Di saat kami di tengah badai, Engkau yang akan selalu menolong kami. Sertai kami ya Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Yesus.
2022 ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami perlukan Engkau untuk menjalani tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya Yesus. Untuk menyambut firman Tuhan, saya mohon Saudara Rangga untuk berdoa. Puji Tuhan, silakan kembali. Kaum firman yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Kita selalu bersyukur kalau kita ada sampai saat ini, semua karena sesuai dengan pujian terakhir, kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam aspek kita. Di tahun baru khususnya, ya kita mau melangkah, baru beberapa hari kita melangkah, 8 hari kita melangkah di tahun yang baru. Teman-teman sudah punya ayat tahunan semuanya? Bisa dibuka. Hafal? Ayat tahunannya di mana? Hafal, karena saya ada pembatas Alkitab. Masih ingat? Masih hafal? Mas Denny belum ya? Atau sekarang mau ambil? Biar tahu. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Ayat tahunannya, biar itu menjadi pegangan kita selama 1 tahun. Tidak tak suruh baca atau tak suruh terangkan. Ya itu menjadi pegangan kita. Itulah firman Allah. Itu salah satu bentuk kita perlu Tuhan dan Tuhan menjawab keperluan. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya, dan Tuhan memberikan firman itu bagi kita, biar menjadi rema dalam hidup kita, biar menjadi pegangan dalam kehidupan kita, hingga setiap saat, setiap waktu kita selalu ingat tahun ini, aku punya ayat ini adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Allah malam hari ini, kita akan belajar tentang kehidupan Yosua, peran baru Yosua. Kita akan lihat dalam
kitab Yosua ayat yang pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Yosua dalam peran yang ya, bukan perang. Kita akan baca Yosua 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam kitab Yosua, kisah Yosua ini, bagaimana pada saat itu Yosua memiliki sebuah peran yang baru. Yosua adalah wakilnya Musa, abdinya Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Musa meninggal, akhirnya kepemimpinan bangsa Israel beralih ke tangan. Sebuah tanggung jawab yang besar. Yosua dipercaya oleh Tuhan menjadi pengganti Musa. Tugas yang tidak mudah. Yosua melangkah ke jenjang yang baru. Seperti kita melangkah ke tahun. Sebuah tugas yang tidak mudah mengingat kehidupan bangsa Israel. Yosua sudah tahu seluk-beluk bangsa Israel, bagaimana keadaan mereka, bagaimana karakter mereka, bagaimana sifat mereka selama dia menjadi wakilnya Musa, dan saat ini itu ada di pundaknya yang harus dipikul Yosua. Yosua harus bertanggung jawab penuh kepada bangsa Israel. Sebuah peran yang baru yang tentunya tidak mudah, yang berat. Bahkan sebelum Musa mati, dalam kitab sebelumnya ya, dalam kitab Ulangan, Musa pun juga sudah berpesan kepada Yosua. Karena Musa tahu, Musa mengerti bahwa Musa tidak akan masuk ke negeri perjanjian karena kesalahan yang telah dilakukan. Itu sebabnya Musa yakin, Musa percaya kepada Yosua bahwa Yosua lah yang akan memimpin bangsa Israel masuk. Dalam Ulangan 31 di situ juga dijelaskan, Musa berpesan ke Yosua, kuatkan, kamu akan memimpin bangsa. Karena kamu tahu saya sudah nggak bisa masuk ke negeri Kanaan. Karena Tuhan sudah menghukum, karena Tuhan sudah menentukan hal. Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah kecil. Dan sampai akhirnya ketika Musa meninggal, Yosua lah yang Yosua dipercaya oleh Allah. Mungkin dalam diri Yosua ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada rasa khawatir. Bisa tak aku memimpin Israel seperti ini keadaan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Yosua. Ayat yang kelima, bahkan Yosua diberikan janji yang luar biasa. Ketika Tuhan mempercayakan seseorang untuk menjadi pemimpin, mempercayakan Yosua untuk menjadi pemimpin, Tuhan memberikan janji untuk menyertai.
menyertai Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Musa, penyertaan Tuhan, itu akan diberikan kepada Yosua. Tuhan katakan, ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan dijanjikan, yang akan diberikan oleh bangsa kepada bangsa Israel. Allah tidak, Allah memberi nasihat kepada Yosua. Ayat yang ketujuh kembali Allah katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9 diulangi lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah. Sampai 3 kali Allah ngomong kepada dia. Karena mungkin Allah pun tahu Yosua ada dalam beban yang Yosua ada dalam tanggung jawab yang besar dalam menghadapi perang. Mungkin selama jadi abdi Allah, jadi abdi Samuel, Yosua menurut apa yang dikatakan. Yosua tahu kemana arah, karena sudah ada rule-nya, karena sudah ada tugasnya dari Musa. Yosua kamu gini, oh ya. Yosua kamu gini, oh iya. Sekarang Yosua yang memimpin, Yosua yang harus ambil keputusan. Yosua yang harus mengerjakannya sendiri. Yosua yang harus menentukan ini dan itu. Peraturan-peraturan bagi bangsa Israel. Yosua yang harus menuntun mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang sudah siap yang harus dihadapi. Yosua harus memimpin bangsa Israel menghadapi setiap masalah-masalah yang akan dihadapi ke depan. Yosua harus bisa ambil keputusan dengan cepat, dengan tepat, sesuai dengan firman. Itu yang mungkin menjadi beban dalam kehidupan Yosua. Itulah sebabnya Allah menyatakan kuatkan dan teguhkan. Sampai 3 kali Allah. Supaya Yosua tidak lemah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan. Misalkan kita menghadapi masalah banyak. Yuk kuatkan. Yuk kuatkan. Biasanya ya apa juga? Ambil nafas panjang. Masalah ini numpuk nih. Pernah seperti itu? Ya, pernah ya. Ketika kita ada dalam tekanan, banyak masalah, banyak pergumulan. Kuatkan dan teguhkan. Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan. Allah tidak tinggal diam, Allah memberikan firman. Yosua perlu kepada Tuhan dan Tuhan. Allah memberikan firman. Apa yang harus dilakukan Yosua untuk menjalani peran barunya sebagai pemimpin? Allah tunjukkan. Loh Yosua, kamu tak kasih petunjuk supaya peran barumu sebagai pemimpin itu berhasil. Firman yang Allah berikan tidak lain adalah kuatkanlah. Ayat 6, 7, dan 9 kita baca bagian awal. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah. Kuatkanlah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kuatkanlah hatimu itu artinya tegar. Tegarkanlah hatimu, teguh berdiri, yakin. Tuhan katakan yakin, no Yosua, kuatkan hatimu. Jika kita menguatkan hati kita, maka di situ tumbuh keyakinan. Untuk kita melakukan firman. Karena Allah tahu Yosua itu seperti apa yang dilakukan oleh
Yosua perlu support daripada Tuhan, dari bangsa Israel, supaya dia yakin, supaya dia mampu memimpin. Bagaimana cara menguatkan hati? Ada di ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Caranya bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Cara untuk menguatkan hati yang pertama adalah taat. Firman Allah katakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang sudah diberikan Musa kepada. Ketika selama hidupnya Yosua menjadi abdi Allah, Musa selalu memberikan firman kepada Yosua. Supaya Yosua tetap teguh. Cara yang pertama taat. Taati apa yang sudah dikatakan Musa itu taat tono, ikut tono. Lakukan dengan sungguh. Yang kedua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya bilang ada ayat bagi setiap kita di tahun. Ingatlah itu biar kita selalu mengingatnya dan memperkatakan firman. Supaya kita kuat menghadapi kenyataan. Kuat menghadapi tahun ini. Kuat menghadapi setiap apa yang akan terjadi di tahun ini. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kuatkan. Yosua selalu memperkatakan kita kehidupannya mampukan. Yang ketiga, setelah memperkatakan firman, merenungkan firman. Merenungkan berarti kita mengerti, kita paham akan firman, kita renungkan, kita pikirkan, jadi bagian dalam kehidupan. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud, pasal yang pertama, siapa saja yang merenungkan firman itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buahnya, apa saja yang diperbuatnya. Tiga hal ini menjadi bagian hidup Yosua. Dia taat akan firman Allah, dia memperkatakan firman itu, dan dia merenungkan firman. Dia melakukan peran yang baik. Sehingga setelahnya Yosua melakukan dengan sungguh-sungguh. Hal pertama dan utama yang diambil diputuskan oleh Yosua adalah bagaimana dia terus berusaha mendekatkan bangsa Israel kepada. Hal pertama yang dia lakukan sebagai peran, sebagai pemimpin. Yosua terus berusaha mendekatkan bangsa Israel kepada bahkan kehidupan bangsa Israel, umat Israel selalu hidup dalam Tuhan, selalu hidup setia kepada Tuhan semasa pemerintahan. Jika firman Allah pun nyata, ya, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apa yang dikerjakan Yosua, peperangan yang dihadapi, menyeberangi sungai Yordan, banyak sekali masalah rintangan yang dihadapi untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bahkan ketika sudah sampai di tanah perjanjian, mereka harus berperang menghadapi penduduk sekitar. Peperangan dialami oleh bangsa Israel. Tapi karena Yosua menguatkan hatinya, dia taat, merenungkan firman, dia memperkatakan firman, janji Allahnya. Peran baru itu bisa dilakukan. Masalah-masalah bisa dilakukan.
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Yesus. Karena dia, yang kedua, ya, Tuhan berfirman kepada Yosua, setelah teguhkanlah hatimu, ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar. Bekal yang kedua yang Allah berikan kepada Yosua adalah jangan tawar, tidak tawar hati. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun. Nah, tawar hati ini dalam kamus berarti banyak sekali, ternyata dalam kamus bahasa Indonesia ya, tawar hati sampai banyak sekali arti. Bernyali kecil, segan, pemalu, bimbang, cemas, gelisah, khawatir, keder ada juga. Jadi keder menghadapi setiap masalah yang ada, terus takut. Katakan kalah sebelum bertanding. Kalah dhisik saat durunge bertanding. Keder, ragu-ragu, resah. Tuhan kasih bekal, jangan kamu keder. Mungkin bangsa Israel. Jangan kamu malu marahi bangsa Israel, mengajak mereka datang kepada Tuhan. Jangan kamu cemas menghadapi masalah yang akan kamu hadapi. Jangan kamu gelisah. Jangan kamu berkecil hati. Jangan kamu bimbang, jangan kamu gentar, jangan kamu ragu-ragu. Karena kalau kita tawar hati, Amsal katakan, kalau kita tawar hati saat menghadapi apapun, maka kecilah. Ini berbicara tentang mental. Kalau kita tawar hati, sudah capek dengan setiap masalah yang kita hadapi, sudah capek dengan keadaan yang kita hadapi, baik secara fisik maupun secara pikiran. Kita capek, kita tawar hati, kita gelisah, kita gentar, kita khawatir, aku iso tampil lagi. Masa depanku seperti ini. Kalau aku seperti ini, kita cemas, kita khawatir. Maka di situ Amsal katakan kecil. Indonesia saja belum pernah kalah lawan Indonesia. Harus mereka nggak pernah bertanding. Karena mereka nggak pernah bertanding. Tapi mungkin bertanding mentalnya yang ya ketika kita lihat final kemarin Piala AFF ya. Karena kita bisa belajar dari itu. Mentalnya bangsa kita kalah dari Thailand. Bukan kalah sebelum bertanding, ketika saya lihat berita sebelum bertanding, mereka pede sekali. Kita bisa mengalahkan, kita bisa mengalahkan. Hanya kita ditembak. Mental berbicara. Tapi berikutnya ternyata mereka tidak tawar hati. Sekalipun gagal menang, tapi mereka menunjukkan. Aku gak gentar, aku gak gelisah. Sekarang tak tunjuk. Nah, jangan tawar hati. Allah katakan kepada Yosua, jangan kamu tawar hati. Karena Yosua manusia ya, pasti ada rasa seperti itu. Kita pun manusia pasti ada rasa takut, gelisah, gentar, tawar hati. Mungkin Yosua berpikir Musa aja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, disertai Tuhan dengan luar biasa saja gagal masuk ke tanah perjanjian. Saya belum berpengalaman menjadi pemimpin. Gelisah, takut, gentar, khawatir, tawar hati pasti ada dalam kehidupan. Musa aja yang seperti itu loh, dia gagal masuk ke tanah perjanjian. Apalagi saya. Itulah sebabnya Allah menasehati Yosua, berfirman kepada Yosua, jangan tawar. Ketika Yosua menguatkan, ketika Yosua tidak tawar, melakukan perkataan firman, taat pada setiap firman, maka Yosua mampu. Yosua mampu, kita bisa baca kitab luar biasa.
Sampai akhirnya tanah Kanaan, tanah perjanjian itu dibangun. Sebuah sukacita yang kuat. Karena Yosua memegang teguh firman. Yosua memiliki iman. Ketika dipercaya oleh Tuhan, Yosua memiliki iman. Aku akan memberi perubahan yang baru bagi bangsa. Hidup takut kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengalahkan setiap musuh. Pernah kejadian juga ketika mereka melawan bangsa Ai. Yosua sampai bingung, ini salahnya apa? Kenapa kita salah? Kenapa kita kalah dari Ai? Salahnya apa? Sampai diteliti oleh Yosua. Padahal kita sudah bersekutu kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tapi kita masih tahu. Ternyata ada dosa yang dilakukan oleh keluarga. Yang membuat Allah tidak memberikan kemenangan. Ketika dosa itu sudah dibereskan semuanya, kemenangan pun. Jadi kadang dosa juga menghalang untuk kita menghadapi setiap masalah yang ada. Saya sudah sungguh-sungguh Tuhan. Saya sudah bersungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Saya sudah menguatkan hati. Saya percaya diri, tidak tawar hati. Saya bisa melangkah, saya bisa menghadapi setiap masalah yang saya hadapi. Tapi kok gagal terus? Mungkin ada. Kita perlu mengoreksi. Yosua mengoreksi terus bangsa Israel sampai dari hal yang terkecil. Dan kita mau introspeksi diri kita. Supaya dosa itu tidak menghalangi Allah bekerja. Seperti Yosua memiliki peran yang baru, kita saat ini pun masih kita. Di depan kita, apakah tahun 2002 akan lebih baik? Keadaan dunia. Firman Allah katakan, tidak lebih baik. Teman bisa baca dalam 2 Timotius. Keadaan manusia akhir zaman. Keadaan dunia tidak akan masuk di pesimis. Tahun 2002 enggak ada pesimis. Firman Allah catat, keadaan dunia tidak akan lebih baik. Oleh karena itu kita perlu Tuhan untuk kita bisa. Keadaan Yosua, kalau kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini, ya keadaan Yosua, masalahnya sudah nampak peperangan. Nampak, kita harus berperang melawan dia. Keadaan dunia sekarang, kita berperang melawan siapa? Kita tidak tahu. Antara yang benar dan yang salah itu beda tipis. Ini yang susah dalam kehidupan saat. Itulah sebabnya kita perlu, benar-benar perlu. Supaya apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di dunia ini, kita tahu mana yang benar. Karena bedanya tipis. Kalau dalam zaman Yosua, kamu kalahkan itu Yosua. Bangsa ini. Ini kesulitan. Bahkan kita mungkin lebih sulit dari Yosua. Mungkin kita lebih lawan. Tuhan kata. Coba gembala kemarin, karena Tuhan menjadi. Karena keadaan dunia semakin, mungkin secara ekonomi, secara apa yang kita lihat, dunia akan semakin glamor, teknologi akan semakin meningkat, ekonomi akan semakin meningkat, prediksi-prediksi, kesejahteraan, kemakmuran akan semakin meningkat. Tapi hal-hal lain yang menyangkut moral, yang menyangkut kejahatan, yang menyangkut melemahkan iman, banyak. Seperti saya katakan tadi, kebenaran dan hal yang benar dan hal yang salah itu beda. Tipis. Hampir kita tidak bisa muncul hal-hal itu. Teknologi baru. Teman-teman baca Alkitab di HP. Tujuannya bangun pagi, aku mau renungan dalam nama Tuhan. Buka Alkitab.
tiba-tiba muncul iklan. Jadi, obat memperbesar payudara. Kan? Kalian delok mau gak mau, bener kan? Mana yang benar dan mana yang salah itu beda tipis. Teman-teman lihat yang mana? Lihat yang mana Mas Denny? Ya memang itu kenyataan. Pagi tadi saya alami. Saya baca Alkitab di HP loh, muncul kok gini. Iklan. Hal-hal yang seperti ini. Saya baca Alkitab aja deh. Biar kita bisa fokus. Ya, ada berbagai hal yang akan kita temui. Hal yang membuat kita jatuh dalam iman. Peperangan kita adalah peperangan. Firman Allah katakan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa. Kuasa-kuasa. Mungkin teman-teman tahu sekarang ngetren boneka yang ya, arwah. Saya juga heran kenapa mereka beli itu apa. Bahkan anak-anak Tuhan pun ada yang beli itu, simpan itu. Di TikTok rame ya. Hal-hal yang semacam itu, apakah ini sebuah kebenaran atau sebuah hal yang salah, tidak sesuai dengan firman Allah, kita harus bisa mengerti. Apakah yang kita lihat, apakah yang kita dengar, teknologi-teknologi yang kita miliki, apakah itu sesuai dengan firman atau tidak sesuai dengan firman. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan untuk menguasai. Yosua perlu Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Kita perlu Tuhan untuk membawa hidup bangsa. Untuk membawa saudara-saudara kita seiman. Kita perlu Tuhan. Mari di tahun baru 2022 ini kita mau lewati seperti itu. Kita mau menguatkan hati kita percaya, kita melangkah dengan iman supaya Tuhan menuntun. Seperti apa yang dilakukan Yosua, apa yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di tahun ini, Tuhan menyertai kita kuatkan hati, kita kuatkan iman kita tidak mudah jatuh karena tegar, kita tetap kuat dalam Tuhan, kita tidak tawar hati sehingga kita bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Turut. Mari malam hari ini kita renungkan firman Allah, jadi perenungan kita bersama, kita mau hidup seturut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun ini, hal-hal keadaan dunia yang semakin rusak tidak membuat kita jatuh, tapi membuat kita semakin tunjukkan ini saya, Yosua yang melangkah sesuai dengan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari datang kepada Tuhan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus yang akan memberi kekuatan, Yesus akan memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Karena firman-Nya sudah disampaikan. Kita mau kerjakan, kita mau renungkan, kita mau taat seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Aku tidak takut sebab Kau beserta. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Biar Allah meneguhkan iman kita, bahkan menolong.
karang kami Tuhan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, pegang tangan kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Dia akan memberi kita kemenangan dari segala hal. Perkara-perkara dunia Dia akan beri kemenangan bagi kita. Jangan pernah takut, sebab Yesus beserta kita. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Mampukan kami untuk melewati setiap hari-hari yang ada, melewati setiap keadaan dunia yang semakin jahat. Kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan, seperti Engkau menguatkan dan meneguhkan Yosua. Saat ini kuatkan dan teguhkanlah setiap anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan. Kami mau menjadi Yosua yang tetap berpegang kepada Engkau, yang tetap berpegang kepada firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sehingga apa yang anak-anak mudamu kerjakan berhasil sesuai dengan kehendak. Kita pujikan dengan iman. Yesus memberi kemenangan. Kami serahkan ke Omangga. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus beriku kemenangan.
Persilakan duduk kembali. Kita berikan persembahan buat Tuhan. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan semesta. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan memacu dan memotivasi kita untuk kita terus melakukan peran kita, karena percaya Tuhan beserta selalu. Dan pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 4.5 dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9 dan Selasa tetap persekutuan doa pembicara remaja. Tuhan berkati. Setelah ini ada latihan pujiannya untuk besok. Sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita petang hari ini. Angkat pujian doa ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, haleluya, dan memperluas daerahku, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, oh perluas daerahku, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama seperti Tuhan mendengarkan doa Yabes, kami yakin segala doa kami pun Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Biar di tahun yang baru ini kami tetap mengerjakan peran yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan, sama seperti Yosua.
namun janji firman-Mu, janji penyertaan-Mu, janji kekuatan kesanggupannya daripada Tuhan berlaku atas hidup Yosua dan berlaku juga atas hidup kami. Maka kemenangan demi kemenangan menjadi bagian hidup kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Kami yakin di waktu-waktu mendatang pun Engkau terus bekerja lebih dahsyat dari hari-hari sebelumnya. Memberkati semua generasi muda di tempat ini, jadi generasi yang terus bertumbuh, berbuah, makin dewasa di dalam Tuhan, hidup sesuai firman-Mu, menjadi berkat saksi-Mu dimanapun mereka berada. Setia mengiring akan Kau, setia melayani akan Kau, maupun setia dalam mengerjakan segala tugas dan aktivitas yang mereka lakukan. Generasi muda yang lain, kami menarik mereka untuk datang kepadamu di tempat ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Kau. Berkati kami semua, apa yang menjadi pergumulan kerinduan kami. Setelah ini kami akan berpisah pulang. Tuhan beserta dalam perjalanan, beserta sepanjang malam, bahkan sepanjang hidup kami. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah, serta penunjukan belas kasihan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.